Baik, perkenalkan saya Ferdiansa Roy Putra dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Teknik Industri Angkatan 23. Saya dengan rekan saya Ahmad Said Hakiki akan mempresentasikan terkait hasil analisis yang telah kita lakukan, yaitu pada statistika. eh, yang pertama, statistika deskriptif lanjutan, dan yang kedua terkait analisis korelasi dan regresi. Yang pertama, statistika deskriptif lanjutan, di mana pada zaman sekarang di era informasi ini banyak sekali data yang sangat melimpah. Maka dari itu diperlukan kemampuan analisis yang baik untuk agar kita bisa mengekstrak banyak makna hingga dari data tersebut itu kita bisa meraih wawasan yang sangat luas gitu. Kemudian eh, statistika deskriptif ini menurut Pak Gravater dan Pak Walnau ini merupakan dasar analisis data yang nanti itu ujung-ujungnya setelah dianalisis akan menggambarkan, meringkas, dan mengorganisir data. Sebelumnya sudah kita pelajari yaitu terkait ukuran pemusatan data, mean, median, modus, dan ukuran penyebaran, yaitu standar deviasi dan varians. Nah, sedangkan pada sekarang ini kita akan membahas explore dan cross tabs. Ya. Tools yang kita gunakan di sini merupakan SPSS 26. Mana explore ini merupakan analisis lebih mendalam terkait variabel tunggal. Jadi kita akan mengetahui apakah kita akan analisis apakah data yang kita kumpulkan itu normal atau tidak. Nah, sedangkan kalau cross steps, apakah ada hubungan antar variabel secara kategorikal? Yang akan kita uji di sini ada tinggi badan, berat badan, dan juga ukuran sepatu. Nah, jadi nanti kita akan menguji dan menganalisis apakah tinggi badan dapat mempengaruhi ukuran sepatu atau apakah tinggi badan itu dapat dipengaruhi oleh gender. Contohnya, lanjut saja tujuan praktikum kali ini yaitu pertama untuk mengumpulkan data primer. Nah, yang kita kumpulkan ini secara kuesioner, secara daring, pengisian melalui Google Form yang kita sebar secara door to door melalui WAG, dan juga ada beberapa yang langsung saya door to door pihak pribadi. Kemudian yang kedua memahami ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang ketiga selanjutnya mengolah dan menyajikan data dalam berbagai bentuk. Kemudian yang keempat menginterpretasikan data untuk mempermudah pemahaman bagi siapapun yang menonton video ini. Selanjutnya, landasan teori yang pertama, statistika deskriptif menurut Pak Gravater dan Walnau pada 2017 yaitu bahkan gambaran data tanpa generalisasi. Kemudian explore itu merupakan statistik secara yang rinci. Kemudian visualisasi dapat divisualisasikan, kemudian dapat diuji kenormalannya dan memiliki outlier atau garis luar itu menurut Pak Palan. Nah, selanjutnya cross tabs itu merupakan tabung silang ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi hubungan antar variabel secara kategorikal menurut Pak Field 2018. Nah, untuk normalitas data, itu data tersebut akan dianggap normal jika distribusinya itu terdapat rasio skewness antara -2 hingga +2 menurut Pak Kim. Nah, nanti untuk lebih lanjut, untuk lebih jelasnya akan di pada pembahasan nanti. Kemudian menurut Pak Gravater dan Wolong ini, statistika deskriptif bertujuan untuk menyajikan data secara ringkas dan informatif tanpa membuat generalisasi ke populasi. Kemudian menurut Palan,
Menambahkan tool Explore dalam SPSS sangat bermanfaat untuk analisis distribusi data secara komprehensif, termasuk deteksi outlier dan pengujian normalitas. Sedangkan menurut Field, Crosstep sangat efektif untuk mengeksplorasi pola hubungan antar variabel kategorikal. Jadi memang saling berhubungan pengujian kali ini. Selanjutnya ada objek penelitian. Kami di sini memiliki responden sebanyak 23 orang. Yang data yang berhasil kami kumpulkan usia, ada gender, ada tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Nah, semuanya itu akan kita uji apakah normal, apakah datanya mempunyai hubungan secara kategorikal. Kemudian metode yang kita lakukan di sini merupakan pembuatan Google Form. Kita share secara daring, secara online, dan juga kita share secara door to door seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan maka terkumpullah sebanyak 23 orang di sini. Kemudian hasil dan analisis pertama yang explore. Kita analisis menggunakan tool explore pada SPSS 26. Nah, ini sebelum kita lanjut pada hasil dan analisis, saya akan menjelaskan cara bacanya. Jadi, kurtosis yang pertama, jika kurtosis sama dengan nol, maka distribusi normal. Dan puncak dan ekornya itu standar. Nah, jika kurtosisnya positif, maka distribusi lebih tajam dan ekornya lebih tebal. Dan juga banyak outliernya. Jika kurtosisnya negatif, maka distribusi lebih datar dan ekor lebih tipis dan sedikit outlier. Kemudian untuk cara baca skewness, jika sama dengan nol, skewnessnya maka distribusinya simetris normal. Jika skewnessnya positif, ekor lebih panjang di sebelah kanan, data condong ke kiri, dan skewness jika negatif, maka ekor lebih panjang di sebelah kiri dan data condong ke kanan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat pada hasil yang telah saya dapatkan. Yang pertama pada tinggi badan laki-laki. Di sini ada tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan. Nah, kita akan bahas yang laki-laki. Pada hasil nilai skewness-nya yang kita dapat merupakan minus 0,956. Nah, sesuai dengan eh, yang kita jadikan sebagai pedoman tadi, jika skewness-nya negatif, maka ekornya lebih panjang ke kiri dan condong ke kanan. Jika rasionya skewness min 1,50 sesuai teori sebelumnya menurut Pak Kim, maka datanya itu masih dianggap normal karena belum melewati rentang minus 2 atau plus 2. Kemudian kurtosis yang didapatkan itu 1,941, maka distribusinya lebih tajam dan ekor lebih tebal. Itu cara baca shape bell-nya itu. Jadi ada grafiknya itu. Kemudian pada tinggi badan perempuan, skewness-nya positif, tapi 0,942. Maka ekornya lebih panjang di kanan dan condong ke kiri. Dan rasionya 1,42 ini masih dianggap normal karena belum melewati 2. Dan kurtosisnya minus 0,176. Nah, distribusinya ini lebih datar dan ekornya lebih tipis. Kemudian, secara explore ini, secara kesimpulan, jadi pada explore ini tinggi badan laki-laki didapatkan itu 169,92 dengan standar deviasinya 5 cm. Dan pada perempuan yaitu 157 cm dengan standar deviasi 4,127 cm. Jadi 4 cm. Nah, distribusi ini cenderung normal berdasarkan rasio skewness. Intinya sih normal. Kemudian pada tes abnormalitasnya kita menggunakan Shapiro Wilk karena datanya itu sedikit, sampelnya hanya 23. Jadi
Jika sampelnya di bawah 30, maka sangat direkomendasikan menggunakan Sapirowil karena jika sedikit sampel menggunakan Sapirowil maka akan bisa lebih mengkerucut, lebih detail gitu. Jadi hasilnya bisa mendekati akurat, tapi sebenarnya tergantung data yang kita miliki. Jadi tidak disarankan menggunakan Kolmogorov Smirnov karena Kolmogorov dan Smirnov ini biasanya digunakan jika kita memiliki data yang cukup banyak, yang sangat banyak, ratusan mungkin. Kemudian pada uji normalitasnya ini pada variabel usia didapatkan eh, ketidaknormalan. Itu terjadi kenapa tidak normal? Eh, Secara teori itu rata-rata itu sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, berdasarkan responden yang kita dapat di sini, dapat kita lihat jika ada beberapa responden dengan usia 41 tahun, yaitu nomor 2 Pak Irfan Ilmi Nurugara, dan juga Wahyu Agung Triyoga itu pada usia 30 tahun. Maka 41 dan 30 tahun ini sangat mempengaruhi normalitasnya itu. Ada uji ke normalitas. Sehingga dengan jarak yang cukup jauh antara, padahal kan data di sini yang saya dapatkan ini mayoritasnya itu 19 hingga 23 tahun. Tetapi responden saya memiliki ada yang usia hingga 41 tahun. Maka itu sangat mempengaruhi penormalitasan data ini. Jadi usia tidak normal. Tetapi berhubung yang akan kita uji itu merupakan yaitu tiga variabel yaitu tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Nah, alhamdulillahnya syukurnya ketiga variabel itu berdistribusi normal. Dapat dilihat jika nilai signya itu lebih dari 0,005, maka distribusi normal. Jika kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Sedangkan pada tiga variabel yang akan kita uji, itu semuanya lebih dari 0,05 nilai sig pada Sapir-Whorf. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji normalitas yang kita dapat, dapat dikatakan bahwa distribusi usia menunjukkan penyimpangan signifikan dari normalitas pada kelompok laki. Itu dikarenakan rentang adanya nilai ekstrim yang terjadi. Yang didapatkan pada Kolmogorov-nya pun 0,00 dan Sapir-Whorf-nya pun sama 0,00 nilai sigma. Dan perempuan didapatkan pada Sapir-Whorf-nya 0,047. Sementara itu distribusi tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu tidak menunjukkan penyimpangan signifikan dari normalitas pada kedua kelompok jenis kelamin karena nilai sigma itu lebih dari 0,05 untuk kedua uji, maka distribusi normal. Nah, pada hasil analisis cross step di sini ukuran sepatu dengan jenis kelamin yang saya ambil untuk dianalisis di sini. Eh, Berdasarkan hasil, ternyata perempuan memiliki lebih banyak ukuran itu 39 dan 38. Sedangkan laki-laki ukuran terbanyaknya itu modusnya itu 41. Nah, variasi ini lebih besar. Dan berdasarkan pada hasil POSTEPS, terdapat perbedaan pola distribusi ukuran sepatu antara laki-laki dan perempuan. Dalam sampel ini sesuai dengan ekspektasi umum bahwa laki-laki ini cenderung memiliki ukuran kaki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Sesuai dengan tujuan yang ingin eh, saya uji, yang ingin kami analisis. Apakah gender mempengaruhi ukuran sepatu? Apakah gender mempengaruhi tinggi badan? Untuk kesimpulannya,
Explore menunjukkan perbedaan yang signifikan. Tinggi badan antar gender. Yang pertama itu. Dan yang kedua, distribusi tinggi badan dan berat badan mayoritas mendekati normal. Dan pada cross step menunjukkan pola ukuran sepatu sesuai ekspektasi. Yang terakhir, data 100% valid, tidak ada missing, artinya tidak ada yang hilang. Sekian saja pada presentasi modul 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Said Kiki. Silakan, Ahmad Said. Oke, cek cek. Oke, di sini saya akan melanjutkan eh, materi tentang analisis korelasi dan regresi. Cek cek. Kedengaran nggak, Mas? Aman, Mas Said. Lanjutkan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu analisis statistik ini penting untuk melihat hubungan antara variabel, di mana untuk korelasi itu adalah mengukur kekuatan dan arah hubungan. Kemudian regresi yaitu untuk memprediksi nilai variabel lain. Nah, untuk pengujian kali ini kita menggunakan SPSS versi 2026. Untuk analisis ini lebih mengarah ke efisien dan akurat dengan studi kasus yaitu hubungan tinggi badan dan ukuran sepatu mahasiswa. Next, Mas. Kemudian untuk tujuan eh, analisis kali ini yaitu memahami konsep dasar kolerasi dan regresi, melakukan analisis data menggunakan aplikasi SPSS, kemudian menginterpretasikan hasil analisis statistik. Lanjut, Mas. Untuk landasan teori sendiri, uji normalitas itu adalah data harus berdistribusi normal untuk analisis parametrik, di mana uji Shapiro atau Wilk itu direkomendasikan untuk N kurang dari 50. Artinya jumlah data itu harus kurang dari 50 itu menggunakan Shapiro. Di mana jika nilai sigma itu lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Dan apabila jika nilai sigma itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Itu menurut Sugiono tahun 2017. Lanjut, Mas. Di mana uji korelasi atau Pearson itu untuk mengukur hubungan linier dua variabel kuantitatif untuk menentukan nilai R, di mana jika nilai itu adalah positif satu, maka hubungan positif sangat kuat. Dan untuk nilai nol itu tidak ada hubungan, serta untuk nilai minus satu itu hubungan negatif sangat kuat. Itu adalah teori menurut Ghazali tahun 2016. Interpretasi kekuatan hubungan menurut Sugiono pada tahun 2017 yaitu jika nilainya 0,80 sampai 1,00 itu menunjukkan hubungannya sangat kuat. Jika nilainya itu 0,60 sampai 0,79, maka nilai hubungannya itu dianggap kuat. Kemudian jika nilainya itu 0,40 sampai 0,59, nilai hubungannya diperkirakan sedang, dan untuk nilai 0,20 sampai 0,39 itu nilai hubungannya terbilang rendah.
Dan untuk nilai 0,00 sampai 0,19 itu nilai hubungan terbilang sangat rendah. Lanjut, Mas. Di mana menurut Ghazali pada tahun 2016, uji regresi itu harus memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama itu data harus normal. Yang kedua itu adalah hubungan linear. Yang terakhir yaitu homoskedastisitas. Validasi model regresi itu dilakukan dengan uji T, di mana uji T itu untuk menguji signifikansi variabel bebas. Kemudian ada uji F, itu untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. Itu menurut Palat tahun 2020. Di mana jika nilai signya itu kurang dari 0,05, maka model itu signifikansi dan layak digunakan untuk prediksi. Kemudian di sini adalah objek penelitian. Nah, objek penelitian yang kami lakukan yaitu eh, menebar kuesioner dari beberapa mahasiswa TI 23I Angkatan 2023 Universitas Buana Perjuangan Karawang dan mendapatkan sebanyak 23 responden. Nah, kemudian di sini eh, ada variabel X yang menunjukkan untuk tinggi badan dalam satuan sentimeter. Kemudian ada variabel Y itu untuk ukuran sepatu. Nah, pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk hasil datanya berada pada gambar di samping. Lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu hasil analisis uji normalitas, di mana pada tabel dapat kita ketahui jika tinggi badan itu mendapatkan nilai sig 0,161, kemudian untuk ukuran sepatu mendapatkan nilai sig 0,200. Sehingga berdasarkan hasil uji normalitas yang didapat, karena datanya kurang dari 30, maka ini menggunakan uji Shapiro, menunjukkan bahwa nilai sig atau nilai signifikansi untuk variabel tinggi badan adalah 0,063, sedangkan untuk ukuran sepatu yaitu 0,0240. Nah, nilai signifikansi dari kedua variabel tersebut eh, lebih besar daripada nilai yang telah ditentukan, yaitu tadi 0,05. Sehingga eh, kriteria pengujian hipotesis 0 atau H0 itu dapat diterima. Nah, atau artinya yaitu terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Lanjut, Mas. Kemudian untuk bagian test of normality, di sini untuk tinggi badan itu mendapatkan nilai sig 0,063 dan ukuran sepatu mendapatkan nilai sig 0,240, di mana hasil dari kesimpulan nilai tersebut data berdistribusi normal sehingga bisa dilanjutkan untuk analisis. Kemudian untuk bagian korelasi, berdasarkan dari hasil pengolahan melalui SPSS, nilai antara korelasi Pearson, tinggi badan, dan ukuran sepatu yaitu sebesar 0,883, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Dengan nilai signifikansi atau sig to tell yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Nah,
Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi ini signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Untuk nilai korelasi positifnya yaitu 0,883, menunjukkan hubungan antara tinggi badan dan ukuran sepatu adalah positif. Atau bisa diartikan jika eh, tinggi seseorang itu sangat mempengaruhi ukuran sepatu. Jadi misalkan seseorang itu mempunyai tinggi yang lebih tinggi daripada orang rata-rata, bisa dikatakan bahwa ukuran sepatunya pun akan lebih besar daripada ketinggian orang rata-rata. Itu menurut Sugiono pada tahun 2017. Ya sudah. Nah, sehingga dengan demikian itu bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Nah, hasil ini mendukung hipotesis bahwa tinggi badan dapat dijadikan sebagai prediktor awal untuk memperkirakan ukuran sepatu seseorang. Untuk summary di sini nilai R-nya yaitu 0,883, menunjukkan hubungan positif sangat kuat dengan nilai sig 0,000. eh, Signifikansinya yaitu 99% confident. Untuk interpretasinya itu semakin tinggi, maka ukuran sepatu seseorang cenderung lebih besar. Lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu model summary. Nilai R square di sini eh, menunjukkan hasil 0,780, menunjukkan sebesar 78% variasi ukuran sepatu dapat dijelaskan oleh tinggi badan. Sisanya, yaitu 22% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Sedangkan untuk nilai adjusted R square-nya itu 0,769. Nilai ini digunakan untuk mengoreksi kemungkinan bias terhadap jumlah variabel dan sampel. Karena nilainya tidak jauh berbeda dari R square, ini bisa mengindikasikan bahwa model cukup stabil. Standar error of the estimate yaitu sebesar 1,022, menunjukkan standar deviasi kesalahan estimasi regresi ini nilainya cukup rendah. Artinya prediksi ini eh, cukup akurat. Lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu uji ANOVA. Nah, seperti pada tabel di atas, eh, dapat diketahui jika nilai F itu sebesar 74,398 dan nilai signya itu 0,000. Nah, karena nilai signya ini lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi ini dianggap signifikan secara statistik, atau yang berarti tinggi badan sebagai variabel prediktor secara nyata berpengaruh terhadap ukuran sepatu. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan ini layak digunakan untuk prediksi menentukan ukuran sepatu seseorang berdasarkan tinggi badan. Nah, di sini ada contoh persamaannya di mana ukuran sepatu itu sama dengan 1,945 ditambah 0,235 dikali dengan tinggi badan. Maka nanti akan menemukan hasil ukuran sepatu yang cocok. Selanjutnya yaitu koefisien, di mana nilai koefisien regresi ini eh, mendapatkan 0,235 dengan nilai signya itu 0,000, menunjukkan bahwa koefisien tersebut signifikan secara statistik.
karena nilai signya itu kurang dari 0,05. Untuk uji teh hitung itu menghasilkan nilai 8,625, jauh melebihi tabel yaitu sebesar 2,080, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan HA itu diterima. Yang berarti persamaan regresi ini layak digunakan untuk memprediksi ukuran sepatu berdasarkan tinggi badan. Nah, setiap kenaikan 1 cm tinggi badan itu diprediksi akan meningkatkan ukuran sepatu sebesar 0,235 poin. Persamaan regresi linear ini secara statistik itu dapat digunakan untuk memprediksi ukuran sepatu berdasarkan tinggi badan. Di sini ada contoh untuk mengetahui atau memprediksi 5 urutan ke depan. Jika Y sama dengan A plus B X, Y sama dengan 1,945 ditambah 0,235 dikali X. Di mana X ini asumsikan saja 5 ya. Maka didapatkan nilai 3,12. Kesimpulan dari analisis ini, data memenuhi asumsi normalitas. Hubungan tinggi badan dan ukuran sepatu itu signifikan dan sangat kuat. Sementara untuk model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi ukuran sepatu berdasarkan tinggi badan. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Akang Aslep, Kang Iksan, Kang Kira, dan Kang Priyatna yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada kami. Berkat Akang Aslep, kami jadi mengetahui dan kita jadi menguasai teknik statistika deskriptif, korelasi, dan regresi. Karena ini akan menjadi bekal penting untuk memahami, menyajikan, dan menginterpretasikan data penelitian secara ilmiah. Selanjutnya, analisis yang dilakukan dalam dalam kedua modul ini kebetulan sama, eh, karena variabelnya mirip-mirip, sama. Jadi menunjukkan kedua hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan SPSS ini sangat membantu dalam mengolah data secara efisien dan valid. Kemudian temuan dalam penelitian ini membuktikan adanya hubungan logis antara tinggi badan dan ukuran sepatu, sekaligus memberikan gambaran nyata penerapan statistik di kehidupan sehari-hari. Baik, kiranya segitu saja. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Mas Said. Sama-sama Mas Ferdi.